Halo sahabat Bunda, selamat datang di channel kami. Di sini, kita akan berbagi cerita penuh emosi, mulai dari tawa hingga air mata. Dalam kisah-kisah yang terinspirasi dari pengalaman hidup nyata. Jangan lewatkan setiap cerita menyentuh yang akan membuat hati Anda terasa lebih hidup. Yuk, tekan tombol like dan subscribe sekarang juga. Saya doakan buat sahabat Bunda yang sudah like dan subscribe semoga selalu dilancarkan rezeki dan segala urusannya, amin ya robbal alamin. Mari kita mulai perjalanan penuh makna ini bersama. Selamat menikmati kisah-kisah yang kami sajikan. Lina memandang keluar jendela kantornya yang luas, mencoba mengalihkan pikirannya dari perasaan gusar yang terus menghantuinya. Kota yang sibuk di bawahnya terlihat penuh dengan kehidupan, penuh dengan orang-orang yang mengejar impian mereka. Namun, kehidupan Lina sendiri terasa semakin kosong. Sebagai seorang manajer keuangan di perusahaan besar, Lina dikenal sebagai sosok yang tangguh dan cerdas. Dia disegani di kantor karena kemampuan analisisnya yang tajam dan ketenangannya dalam situasi sulit. Di luar pekerjaannya, Lina adalah istri dari Anton, pria yang pernah dia anggap sebagai cinta sejatinya. Namun, pernikahan yang awalnya dia impikan sebagai kebahagiaan abadi, kini berubah menjadi luka yang semakin dalam. Anton adalah pria yang dulu berhasil mencuri hati Lina dengan pesona dan kata-katanya yang penuh keyakinan. Mereka bertemu di sebuah seminar motivasi, di mana Anton menjadi salah satu pembicara muda yang menginspirasi. Saat itu, Anton berbicara tentang pentingnya mengejar mimpi dan menjalani hidup dengan passion. Lina terkesan dengan karismanya dan mereka mulai menjalin hubungan yang terasa seperti dongeng. Setelah 5 tahun berpacaran, mereka menikah dalam sebuah pesta sederhana namun penuh cinta. Lina yakin bahwa Anton adalah pria yang akan mendukungnya dalam suka dan duka. Namun, keyakinannya itu mulai goyah setelah mereka menikah. Awalnya, Anton masih bekerja sebagai konsultan freelance di bidang pemasaran. Namun, beberapa bulan setelah menikah, Anton memutuskan untuk berhenti. "Aku ingin mencari sesuatu yang lebih sesuai dengan passionku," katanya dengan senyum penuh percaya diri. Lina, yang saat itu sedang dimabuk cinta, mendukung keputusan Anton. Dia bahkan menawarkan bantuan finansial sementara sampai Anton menemukan pekerjaan yang sesuai. Namun, bulan demi bulan berlalu, dan Anton tidak menunjukkan usaha yang serius untuk mendapatkan pekerjaan. Dia justru semakin sering menghabiskan waktu di rumah, bermain game online, atau keluar nongkrong bersama teman-temannya. Setiap kali Lina menanyakan rencana ke depannya, Anton selalu punya alasan. "Pasar kerja sedang sulit," atau "aku butuh waktu untuk menyusun ide bisnis." Pada awalnya, Lina mencoba memahami. Dia percaya bahwa Anton adalah pria yang cerdas dan penuh ambisi. Namun, keyakinannya mulai luntur ketika Anton mulai meminta uang dengan alasan yang tidak masuk akal. "Sayang, aku butuh sedikit modal untuk bisnis kecil-kecilan," katanya suatu malam. Lina, yang saat itu baru saja pulang kerja dan kelelahan, mengiyakan dengan enggan. "Tapi pastikan ini benar-benar kamu seriuskan." "Ya," katanya. Namun, Lina segera menyadari bahwa Anton tidak benar-benar serius. Uang yang dia berikan tidak pernah digunakan untuk bisnis. Sebaliknya, Anton semakin sering meminta uang, bahkan untuk kebutuhan pribadinya seperti membeli barang-barang yang tidak penting. Dia bahkan pernah meminjam uang Lina untuk membantu teman-temannya tanpa berdiskusi lebih dulu. Suatu malam, Lina mendapati rekening tabungannya berkurang drastis. Ketika dia menanyakan hal ini kepada Anton, pria itu hanya menjawab santai, "Aku pakai untuk traktir teman-teman. Mereka kan sering bantu aku dulu." "Anton, itu uang yang aku kumpulkan dari kerja keras. Kamu nggak bisa sembarangan pakai tanpa izin." Lina hampir menangis karena frustrasi. "Tenang aja, aku pasti balikin. Kamu kan gajinya besar," jawab Anton dengan nada meremehkan. Kata-kata itu menusuk hati Lina. Apakah Anton benar-benar melihatnya hanya sebagai sumber uang? Namun, Lina tidak ingin menyerah begitu saja. Dia yakin bahwa pernikahan membutuhkan pengorbanan dan komitmen.
Dia mencoba membicarakan masalah ini dengan Anton, berharap pria itu mau berubah. Tetapi, Anton selalu mengelak. Dia menyalahkan keadaan, pasar kerja, bahkan Lina karena terlalu sering menuntut. Kamu ini terlalu perfeksionis. Lina, aku ini suamimu, bukan bawahanmu, katanya suatu malam dengan nada tinggi. Lina hanya terdiam. Bagaimana dia bisa membalas ketika pria yang dulu dia cintai kini berbicara seperti orang asing? Masalah ini tidak hanya dirasakan oleh Lina. Ibunya, yang sering mengunjungi Lina di akhir pekan, mulai menyadari perubahan dalam rumah tangga putrinya. Suatu hari, saat mereka sedang minum teh di dapur, ibunya berkata, "Lina, kamu yakin Anton itu benar-benar pasangan yang tepat? Sejak menikah, kamu terlihat semakin terbebani." Lina menatap ibunya dengan tatapan kosong. Dia tidak ingin ibunya khawatir, tetapi kata-kata itu mencerminkan kebenaran yang dia coba abaikan. "Ibu, Anton cuma butuh waktu. Aku yakin dia akan menemukan jalannya," jawab Lina, meskipun hatinya sendiri mulai ragu. Namun, realitas semakin sulit diabaikan. Suatu malam, Anton meminta Lina membelikannya ponsel baru. Lina, yang sudah jenuh dengan semua permintaan Anton, menolak. "Anton, ponselmu masih bagus. Aku nggak bisa terus-menerus memenuhi semua keinginanmu." Jawaban Lina membuat Anton marah. "Lina, kamu ini istri macam apa? Aku cuma minta sedikit kenyamanan. Kamu kan bisa cari uang lebih banyak lagi kalau mau," bentaknya. Lina terdiam. Kata-kata Anton terasa seperti tamparan keras. Dia sadar bahwa Anton tidak lagi memandangnya sebagai pasangan hidup, tetapi sebagai sumber finansial semata. Air mata mengalir di pipinya, tetapi dia tidak ingin Anton melihatnya menangis. Malam itu, Lina tidur dengan perasaan hancur. Dia mulai bertanya-tanya, apakah semua pengorbanannya untuk Anton sia-sia? Apakah dia telah salah memilih pasangan hidup? Pagi harinya, Lina mencoba menenangkan diri. Di depan cermin, dia berusaha tersenyum, tetapi bayangannya sendiri terlihat asing. "Aku harus tegas," bisiknya kepada diri sendiri. Dia tahu, jika terus membiarkan Anton, hidupnya akan semakin hancur. Namun, Lina tidak tahu bagaimana cara keluar dari lingkaran ini. Dia merasa terjebak dalam pernikahan yang seharusnya menjadi sumber kebahagiaan, tetapi kini hanya membawa luka dan kekecewaan. Meski begitu, Lina bertekad untuk mencari solusi. Dia tidak ingin menyerah begitu saja, meskipun hatinya sudah hampir menyerah. Hari itu, Lina memutuskan untuk pulang lebih awal dari biasanya. Bukan karena pekerjaannya selesai, tetapi pikirannya terlalu kacau untuk fokus. Di perjalanan, dia berpikir keras tentang langkah apa yang harus diambil untuk menyelesaikan masalah dalam rumah tangganya. Dia mencintai Anton, tetapi rasa cinta itu perlahan berubah menjadi beban. Apakah dia masih harus bertahan? Sesampainya di rumah, Lina menemukan Anton sedang bersantai di sofa, memainkan game di ponselnya. Sebungkus makanan cepat saji dan kaleng soda berserakan di meja ruang tamu. Melihat pemandangan itu, rasa marah yang selama ini dia pendam mulai muncul. "Anton," panggil Lina dengan nada tegas. Pria itu hanya melirik sekilas tanpa menghentikan permainan di ponselnya. "Kita harus bicara." "Ngomong aja," jawab Anton santai. Matanya tetap terpaku pada layar ponselnya. "Lihat aku," kata Lina sambil melipat tangan di dadanya. Suaranya yang tegas membuat Anton akhirnya menoleh. Dia tampak terganggu. "Apa lagi sih, Lina? Aku lagi sibuk." "Sibuk? Bermain game? Sementara aku yang bekerja keras setiap hari untuk menafkahi rumah tangga ini," kata Lina, nadanya semakin meninggi. "Anton, aku sudah tidak tahan dengan sikapmu. Apa sebenarnya tujuanmu dalam hidup ini? Sampai kapan kamu mau bergantung padaku?" Anton mengerutkan kening, terlihat kesal dengan pertanyaan Lina. "Lina, aku ini suamimu. Wajar kan kalau aku mengandalkan kamu? Kamu istri yang sukses, sementara aku sedang mencari jalan hidupku." "Sedang mencari? Sudah 2 tahun. Anton, 2 tahun kamu hanya duduk di rumah,
bermain game, nongkrong, dan meminta uang dariku. Aku sudah habis kesabaran, ujar Lina dengan nada penuh emosi. Anton meletakkan ponselnya dan menatap Lina dengan pandangan tajam. Kamu pikir aku senang hidup seperti ini? Aku cuma butuh dukunganmu. Tapi kamu malah menekan aku seperti ini. Lina tertawa sinis. Dukungan? Apa yang kamu lakukan dengan semua uang yang aku berikan untuk modal bisnismu? Semua ide bisnismu hanyalah alasan untuk menghabiskan uang tanpa tanggung jawab. Aku sudah cukup mendukungmu, Anton. Tapi aku juga manusia. Aku punya batas. Anton terdiam. Wajahnya menunjukkan kemarahan. Tetapi dia tidak memiliki jawaban. Dalam hati, Lina merasa lega karena akhirnya dia mengungkapkan perasaannya. Tetapi dia juga merasa sedih, karena percakapan ini mengungkapkan betapa jauhnya mereka telah terpisah. Malam itu, Lina tidur dengan pikiran yang masih bergolak. Dia merasa harus mengambil tindakan tegas. Tetapi hati kecilnya masih berharap Anton akan berubah. Namun, harapan itu semakin memudar ketika keesokan harinya, Lina menemukan sesuatu yang membuatnya marah sekaligus kecewa. Saat Lina sedang membereskan ruang tamu, dia menemukan sebuah slip transfer di antara tumpukan kertas. Nama pengirimnya adalah dirinya sendiri, tetapi dia tidak pernah merasa melakukan transaksi itu. Setelah dia teliti, ternyata Anton telah menggunakan akun banknya untuk mentransfer sejumlah uang ke salah satu temannya. Jumlahnya tidak kecil, cukup untuk membayar uang muka mobil. Lina merasa tubuhnya bergetar karena emosi. Dia langsung menelepon Anton, yang sedang berada di luar rumah. Anton, kamu pakai uangku untuk apa? Aku baru saja menemukan slip transfer ke temanmu. Itu uang hasil kerja kerasku. Seru Lina dengan nada tajam. Tenang, Lina. Itu cuma aku pinjam sebentar. Temanku butuh uang mendesak, dan aku janji dia akan bayar kembali. Jawab Anton dengan nada santai, seolah itu bukan masalah besar. Kamu tidak pernah meminta izinku, teriak Lina. Ini sudah keterlaluan, Anton. Aku lelah dengan sikapmu yang tidak pernah menghargai aku. Anton mendesah panjang. Lina, aku suamimu. Kita ini satu keluarga. Uangmu adalah uang kita. Kenapa kamu ribet sekali? Karena kamu tidak pernah berkontribusi. Anton, kamu hanya mengambil tanpa memberi. Lina merasakan air matanya mengalir. Aku tidak tahan lagi hidup seperti ini. Aku tidak akan membiarkanmu memanfaatkan aku lebih lama lagi. Percakapan itu berakhir dengan Anton membanting telepon. Lina merasa campur aduk. Dia tahu, jika terus membiarkan Anton, hidupnya hanya akan semakin berat. Dia harus membuat keputusan untuk dirinya sendiri. Di hari-hari berikutnya, Lina mulai bersikap lebih tegas. Dia membuka rekening bank baru tanpa memberitahu Anton. Semua gajinya kini dia masukkan ke rekening itu, meninggalkan rekening lamanya hanya dengan jumlah yang cukup untuk kebutuhan sehari-hari. Dia juga mulai membatasi pengeluaran untuk Anton. Tentu saja, perubahan ini tidak berjalan mulus. Anton mulai menyadari bahwa Lina tidak lagi memberinya uang seperti dulu. Dia sering mengeluh, bahkan marah, tetapi Lina tetap pada pendiriannya. Anton, aku tidak akan terus-menerus mendukungmu jika kamu tidak mau berusaha. Ini bukan pernikahan yang sehat, kata Lina suatu malam ketika Anton kembali meminta uang untuk keperluan yang tidak jelas. Jadi sekarang kamu mau menyerah? Kamu mau meninggalkan aku karena aku tidak punya uang? Balas Anton dengan nada sinis. Bukan itu masalahnya, Anton. Aku hanya ingin kamu berubah. Aku ingin kamu menjadi suami yang bertanggung jawab, bukan seseorang yang hanya bergantung padaku, jawab Lina dengan suara gemetar. Namun, dalam hati Lina tahu bahwa harapannya untuk perubahan Anton semakin kecil. Pria itu terlalu nyaman dengan situasi yang ada, dan tidak ada motivasi untuk mengubah dirinya. Suatu malam, Lina pulang larut karena pekerjaan tambahan di kantor. Ketika dia sampai di rumah, dia mendengar suara tawa dari ruang tamu. Saat dia melangkah masuk, dia melihat Anton bersama beberapa temannya, bermain kartu dengan tumpukan kaleng bir di meja. Anton, apa yang kamu lakukan? Ini rumah,
Bukan tempat nongkrong, seru Lina. Anton hanya tertawa dan berkata, "Tenang, Lina. Kita cuma bersenang-senang. Kamu kan capek kerja, jadi aku bikin suasana rumah lebih santai." Lina tidak bisa lagi menahan emosinya. "Keluar kalian semua. Sekarang juga." Dia menunjuk pintu dengan tegas, dan teman-teman Anton, yang merasa malu, segera pergi. Setelah semua orang pergi, Lina menatap Anton dengan mata berkaca-kaca. "Anton, ini terakhir kalinya. Jika kamu tidak berubah, aku akan pergi. Aku sudah lelah." Anton hanya diam. Wajahnya menunjukkan sedikit rasa bersalah, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa. Lina tahu, waktunya sudah hampir tiba. Dia harus memilih antara mempertahankan pernikahan yang penuh luka atau mencari kebahagiaan untuk dirinya sendiri. Sejak insiden Lina mengusir teman-temannya dari rumah, Anton menunjukkan perubahan drastis. Dia mulai bangun lebih pagi, menyiapkan sarapan untuk Lina, dan bahkan membantu pekerjaan rumah. Untuk pertama kalinya dalam pernikahan mereka, Lina merasakan Anton benar-benar hadir sebagai pasangan yang peduli. "Pagi, sayang. Aku buatkan roti panggang dan kopi. Semoga kamu suka," kata Anton suatu pagi sambil meletakkan nampan di meja makan. Lina menatap Anton dengan perasaan campur aduk. "Kamu bangun pagi? Biasanya kamu tidur sampai siang." Anton tersenyum kecil. "Aku sadar aku selama ini terlalu banyak bergantung padamu. Aku ingin mulai berubah. Aku ingin kita bisa lebih bahagia, Lina." Lina merasakan kehangatan menyelimuti hatinya. Meski ada sedikit keraguan, dia ingin percaya bahwa Anton benar-benar berniat memperbaiki diri. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, dia merasa pernikahan mereka masih punya harapan. Hari-hari berikutnya, Anton terus menunjukkan sikap yang lebih baik. Dia bahkan mulai menunjukkan inisiatif untuk mencari pekerjaan. Suatu malam, dia menunjukkan daftar lowongan kerja yang telah dia temukan di internet. "Sayang, aku sudah melamar di beberapa perusahaan. Aku juga sedang menunggu panggilan wawancara," kata Anton dengan nada antusias. "Benarkah? Aku senang mendengarnya," kata Lina sambil tersenyum. "Jika kamu butuh bantuan atau saran, beritahu aku." Anton mengangguk. "Tentu, Lina. Aku sangat menghargai dukunganmu." Anton juga menjadi lebih perhatian terhadap Lina. Ketika Lina pulang kerja, dia selalu menyambutnya dengan pelukan dan pertanyaan tentang hari-harinya. Dia sering mengirim pesan singkat selama jam kerja Lina, sekadar untuk mengingatkan Lina agar makan siang atau memberinya semangat. "Semangat terus ya, sayang. Aku tahu kamu bekerja keras untuk kita. Aku bangga padamu," tulis Anton di salah satu pesannya. Pesan-pesan itu membuat Lina merasa dihargai. Beban yang selama ini dia rasakan perlahan mulai berkurang. Suatu malam, Anton mengajak Lina duduk bersama untuk membicarakan rencana masa depan mereka. Dia mengatakan ingin membuka usaha kecil di bidang kuliner, karena dia merasa itu adalah sesuatu yang bisa dia tekuni. "Aku sudah mencari tahu tentang modal awal dan peralatan yang dibutuhkan," kata Anton sambil menunjukkan catatan kecil yang dia buat. "Kalau usahanya berjalan lancar, aku bisa membantu meringankan bebanmu." Lina merasa tersentuh. "Ide yang bagus, Anton. Aku akan mendukungmu sepenuhnya. Beritahu aku apa yang kamu butuhkan." Anton tersenyum lega. "Terima kasih, Lina. Aku beruntung memiliki istri sepertimu." Mereka menghabiskan malam itu dengan membahas detail rencana usaha tersebut. Lina merasa optimis bahwa perubahan Anton adalah nyata dan tulus. Dalam beberapa minggu, Anton terus menunjukkan usahanya. Dia pergi ke beberapa toko untuk mencari informasi tentang peralatan usaha dan bahkan mulai melakukan riset kecil-kecilan tentang resep dan strategi pemasaran. Lina yang melihat Anton begitu giat merasa semakin yakin bahwa perubahan suaminya adalah awal dari kehidupan baru yang lebih baik. "Sayang, aku pikir kita harus mulai dari sesuatu yang kecil dulu, seperti menjual makanan lewat aplikasi daring," saran Lina suatu malam. "Itu ide bagus," jawab Anton. "Aku senang kita bisa bekerja sama untuk mewujudkan ini." Lina merasa lega dan bahagia.
Dia yakin bahwa pernikahannya masih memiliki harapan. Anton terlihat begitu berusaha, dan Lina percaya bahwa usaha itu berasal dari ketulusan. Namun, di balik perubahan Anton, ada niat tersembunyi. Perubahan sikapnya bukan karena dia ingin menjadi suami yang lebih baik, tetapi karena dia takut kehilangan kenyamanan hidupnya. Setelah Lina membatasi akses keuangan, Anton mulai merasa cemas. Dia tahu, jika Lina benar-benar meninggalkannya, dia akan kehilangan gaya hidup yang selama ini dia nikmati tanpa usaha. Aku harus memastikan Lina tetap percaya padaku, gumam Anton kepada dirinya sendiri suatu malam. Dalam hati, dia sudah merencanakan cara untuk mengambil kembali kendali. Anton mulai meminta uang dengan alasan yang lebih halus. Dia mengatakan butuh uang untuk melakukan riset pasar. Lina, yang merasa Anton sedang berusaha, memberikan uang itu tanpa banyak pertanyaan. Aku yakin ini hanya sementara. Sayang, aku akan segera sukses, kata Anton sambil memegang tangan Lina. Pagi itu, Anton bangun lebih awal dan tampak bersemangat. Dia menyiapkan sarapan seperti biasa sebelum berbicara pada Lina yang sedang bersiap-siap untuk bekerja. Sayang, aku ingin pergi ke pusat kota hari ini untuk melakukan riset pasar. Aku ingin melihat peluang usaha di sana, kata Anton dengan nada meyakinkan. Lina tersenyum mendengar niat Anton. Itu ide bagus. Semoga kamu menemukan sesuatu yang bermanfaat, katanya. Dia bahkan memberikan uang tambahan untuk ongkos dan kebutuhan Anton. Terima kasih, Lina. Aku akan membuatmu bangga, jawab Anton sambil mengecup kening istrinya. Lina merasa lega. Dia percaya bahwa Anton benar-benar berubah dan berusaha untuk masa depan mereka. Setelah Anton pergi, Lina pun berangkat ke kantor seperti biasa. Hari itu, Lina harus menghadiri rapat penting dengan salah satu kliennya di sebuah hotel mewah di pusat kota. Setelah rapat selesai, Lina memutuskan untuk mampir ke pusat perbelanjaan terdekat untuk membeli hadiah ulang tahun untuk temannya. Saat sedang berjalan melewati deretan toko perhiasan, langkah Lina terhenti. Matanya menangkap sosok yang sangat familiar di salah satu toko. Dia melihat Anton, suaminya, sedang berbicara dengan seorang wanita yang berpenampilan anggun. Wanita itu mengenakan gaun elegan dan sepatu hak tinggi. Dia tertawa kecil sambil menggandeng mesra lengan Anton. Di tangan wanita itu, terdapat bungkusan perhiasan dari toko yang baru saja mereka kunjungi. Jantung Lina berdegup kencang. Dia tidak bisa mempercayai apa yang dilihatnya. Lina merasa tubuhnya membeku. Tetapi dia memaksa dirinya untuk mendekat agar bisa memastikan apa yang sebenarnya terjadi. Dari jarak beberapa meter, Lina bisa mendengar percakapan mereka dengan jelas, meski bising suara pengunjung pusat perbelanjaan mencoba mengalihkan fokusnya. Sayang, kalung ini pasti akan membuatmu semakin cantik, ujar Anton sambil tersenyum lembut, seolah kalimat itu keluar begitu natural dari bibirnya. Wanita di sampingnya, mengenakan gaun elegan berwarna krem dengan riasan yang mempertegas kecantikannya, tertawa kecil. Tawa itu terdengar genit dan penuh keakraban. Kamu memang paling tahu cara memanjakan aku, balasnya, menggandeng tangan Anton dengan mesra. Kata-kata itu seperti petir di siang bolong bagi Lina. Dunianya terasa hancur dalam sekejap. Bagaimana bisa? Pria yang selama ini ia dukung dan percayai, yang beberapa jam lalu memeluknya sambil mengatakan bahwa dia ingin memperjuangkan masa depan mereka, kini berdiri dengan wanita lain, penuh kasih dan kemesraan yang seharusnya hanya milik Lina. Tubuh Lina terasa lemas. Tangannya gemetar hebat, tetapi dia mencoba untuk tetap berdiri tegak. Rasa sakit yang mengoyak hatinya seolah tak mampu ia tunjukkan saat itu. Dengan tangan bergetar, dia merogoh ponselnya dari dalam tas. Butuh beberapa detik baginya untuk menenangkan diri dan memastikan kamera ponselnya tidak goyah. Dia mengarahkan kamera ke arah mereka, merekam momen itu sebagai bukti. Bukan untuk sekadar menyimpan luka, tetapi untuk dirinya sendiri, agar tidak ada lagi keraguan tentang apa yang dia lihat. Suaminya, Anton, telah mengkhianatinya. Setelah mengambil cukup bukti, Lina memberanikan diri mendekati mereka. Setiap langkah terasa berat, seakan ada ribuan beban yang menahan kakinya. Namun,
Hatinya yang dipenuhi kemarahan dan kekecewaan mendorongnya untuk terus maju. "Anton?" Suaranya memecah suasana, terdengar dingin dan tegas, membuat Anton dan wanita itu terkejut. Keduanya spontan menoleh ke arahnya. Anton tampak seperti melihat hantu. Matanya membelalak, dan wajahnya pucat. "Elina, apa yang kamu lakukan di sini?" Tanyanya dengan suara yang bergetar. Dia tampak jelas kehilangan kendali atas situasi. Lina berhenti tepat di depan mereka. Tatapannya tajam, penuh luka yang tertahan. Aku yang seharusnya bertanya, "Anton, apa yang kamu lakukan di sini? Bukankah kamu bilang sedang melakukan riset pasar?" Wanita di samping Anton tampak bingung. Dia melepaskan tangannya dari lengan Anton dengan ragu, melihat Lina dan Anton bergantian. "Maaf. Aku tidak tahu kalau dia sudah menikah," katanya dengan nada panik, sebelum buru-buru melangkah pergi, meninggalkan mereka berdua. Namun, Lina tak membiarkannya pergi begitu saja. Dengan suara lantang, ia memanggil wanita itu. "Tunggu dulu, Mbak." Wanita itu berhenti dengan ragu, menoleh ke arah Lina. "Dengar baik-baik," kata Lina. Nadanya tajam dan menusuk. "Silakan ambil sampah ini, Mbak. Aku tidak butuh dia lagi. Tapi aku ingin Mbak tahu, pria ini, yang Mbak pikir hebat, selama ini hidup dari kerja kerasku. Dia tidak lebih dari seorang benalu." Wanita itu membelalak. Wajahnya berubah merah karena malu, tetapi ia tidak berkata apa-apa lagi. Dia hanya berbalik dan pergi secepat mungkin, meninggalkan Lina dan Anton. Anton mencoba meraih tangan Lina, tetapi dia menepisnya dengan kasar. "Jangan sentuh aku," ucap Lina dengan suara bergetar. Dia mencoba menahan air matanya, tetapi rasa sakit itu terlalu dalam untuk disembunyikan. "Lina, biarkan aku menjelaskan. Ini semua tidak seperti yang kamu pikirkan," kata Anton terbata-bata, mencari kata-kata yang bisa meredakan situasi. "Jelaskan apa, Anton? Bahwa kamu memanggil wanita lain, sayang? Bahwa kamu memilihkan perhiasan untuknya? Apa bagian dari ini yang tidak seperti yang aku pikirkan?" Lina menatapnya dengan mata yang kini penuh air mata. Anton menghela napas dalam, berusaha tetap tenang meski jelas ia terpojok. "Dia hanya teman, Lina. Aku tidak punya hubungan apa-apa dengannya. Aku hanya membantunya memilih hadiah." "Teman?" Lina hampir tertawa mendengar alasan itu. "Sejak kapan kamu memanggil teman dengan sebutan, sayang? Sejak kapan teman menggandeng tanganmu seperti itu? Dan selama ini, uang yang aku kasih hanya untuk membelanjakan barang-barang mewah untuk perempuan lain, iya?" Dengan hati yang bergejolak, Lina bergegas meninggalkan pusat perbelanjaan. Tangannya masih gemetar, tetapi langkah kakinya tegas. Ia berjuang menahan tangis yang terasa mengganjal di tenggorokan, meskipun air matanya tetap mengalir tanpa bisa dihentikan. Perasaan marah, kecewa, dan terluka bercampur menjadi satu, membakar setiap langkahnya. Anton dengan tergesa-gesa mengejar Lina dari belakang. "Lina, tunggu. Dengar dulu penjelasanku," teriaknya. Tetapi Lina tidak memperlambat langkah sedikit pun. Suara Anton hanya menjadi bising di telinganya yang sudah dipenuhi dengan kemarahan. Sesampainya di rumah, Lina langsung masuk ke dalam tanpa menoleh ke arah Anton, yang tiba tak lama kemudian. Anton mencoba membuka pintu, tetapi Lina telah menguncinya dari dalam. Ia mengetuk pintu dengan keras. "Lina, buka pintunya. Jangan seperti ini," teriak Anton dengan nada memohon. Namun, Lina tidak peduli. Ia berjalan menuju kamar mereka dengan tatapan kosong yang dipenuhi kemarahan. Begitu tiba di kamar, ia segera mengeluarkan koper dari lemari. Dengan cepat, Lina mulai mengemasi barang-barang milik Anton, pakaian, sepatu, hingga barang-barang kecil lainnya yang ada di meja. Setiap gerakannya penuh dengan amarah yang tertahan. Anton terus mengetuk pintu di luar. Suaranya semakin keras. "Lina, kumohon, buka pintunya. Jangan ambil keputusan saat sedang marah. Aku bisa jelaskan semuanya," katanya putus asa. Setelah selesai mengemasi semua barang Anton, Lina menyeret koper itu ke ruang tamu.
Dengan tenaga yang masih dipenuhi amarah, ia membuka pintu dan menatap Anton dengan dingin. "Masuk," katanya singkat. Anton, yang tampak lelah karena terus mengetuk, langsung masuk dengan penuh harap. "Lina, dengar aku. Aku benar-benar bisa menjelaskan ini semua," katanya, mencoba meraih tangan Lina. Namun, Lina segera menepis tangan Anton dengan kasar. "Jangan sentuh aku, Anton," teriaknya dengan suara yang gemetar. Ia menunjuk koper yang ada di tengah ruangan. "Itu barang-barangmu. Ambil dan pergilah dari rumah ini sekarang juga." Anton terpana. Wajahnya berubah menjadi pucat. "Lina, apa maksudmu? Kita bisa bicara baik-baik. Aku tahu aku salah, tapi..." "Kau tahu kau salah," potong Lina dengan suara yang meninggi. "Setelah semua yang aku lakukan untukmu, setelah aku menaruh semua kepercayaan kepadamu, kau tega mengkhianatiku? Dan sekarang kau ingin aku duduk dan mendengarkan alasanmu?" "Lina, aku..." Anton mencoba berbicara, tetapi Lina tidak memberinya kesempatan. "Jangan pikir aku bodoh, Anton," katanya dengan nada dingin. "Aku melihat dengan mata kepalaku sendiri, mendengar dengan telingaku sendiri. Kau memanjakan perempuan lain dengan uang hasil kerja kerasku. Kau tahu betapa sakitnya itu." Suaranya mulai bergetar, tetapi ia mencoba tetap tegar. Anton meraih kepala dengan kedua tangannya, terlihat frustasi. "Aku hanya hilaf. Lina, aku tidak bermaksud seperti ini. Aku mencintaimu." Lina tertawa kecil, tetapi tawanya penuh sinisme. "Cinta? Kalau ini yang kau sebut cinta, aku tidak butuh. Kau hanya menggunakan aku, Anton. Semua perhatian, semua janji-janji manismu hanyalah kebohongan untuk membuatku tetap membiayai hidupmu." Anton mendekat, mencoba memohon. "Lina, aku bisa berubah. Beri aku satu kesempatan lagi. Demi kita, demi pernikahan kita." Namun, Lina hanya menggelengkan kepala. "Kesempatan? Aku sudah memberimu terlalu banyak kesempatan, Anton. Dan kau selalu menyia-nyiakannya." Ia menyeret koper itu ke pintu, membukanya, lalu melemparkan koper itu keluar. Suara roda koper yang menghantam lantai terdengar keras, seolah menjadi penegasan dari keputusan Lina. "Ambil barang-barangmu, Anton, dan pergilah. Aku tidak ingin melihatmu lagi," ucap Lina dingin. Air matanya mengalir deras di pipinya. Meski hatinya sakit, ia tahu ini adalah keputusan yang harus ia ambil. Anton berdiri membeku di tempatnya, seolah tidak percaya dengan apa yang baru saja terjadi. "Lina, aku mohon. Tidak ada lagi yang perlu dibicarakan. Pergi sekarang, atau aku akan memanggil keamanan untuk mengusirmu," kata Lina dengan tegas. Melihat Lina tidak akan berubah pikiran, Anton akhirnya menyerah. Dengan langkah berat, ia mengambil kopernya dan berjalan keluar tanpa mengatakan apa-apa lagi. Lina menutup pintu dengan keras, lalu bersandar di belakangnya. Tangisnya pecah, tetapi ia tahu, ini adalah awal untuk dirinya melanjutkan hidup tanpa Anton. Lina duduk di sebuah ruang kerja yang luas, dikelilingi dinding kaca yang memberikan pemandangan kota yang menakjubkan. Di atas mejanya terdapat berbagai penghargaan yang ia terima dalam beberapa tahun terakhir. Setelah meninggalkan Anton, Lina memutuskan untuk fokus membangun dirinya kembali. Ia mengembangkan bisnisnya hingga kini menjadi salah satu pengusaha sukses yang dihormati banyak orang. Hari-harinya kini diisi dengan kegiatan produktif. Selain mengelola perusahaan, Lina juga aktif dalam kegiatan sosial, membantu wanita lain yang pernah berada di posisi yang sama dengannya. Ia mendirikan sebuah organisasi yang memberikan pelatihan kerja bagi para wanita korban kekerasan dalam rumah tangga dan pengkhianatan. Hidupnya kini terasa lebih bermakna dan penuh kebahagiaan. Lina telah menemukan cinta yang baru. Seorang pria yang menghormati, mencintai, dan mendukungnya tanpa syarat. Bukan seseorang yang bergantung padanya, tetapi seseorang yang berjalan sejajar, menjadi pasangan sejati dalam setiap langkah hidupnya. Senyumnya kini lebih tulus, hatinya lebih tenang, dan kehidupannya lebih damai. Di bawah jembatan yang kumuh,
seorang pria duduk dengan wajah kotor dan pakaian compang-camping. Anton, yang dulu hidup bergelimang kenyamanan dari hasil kerja Lina, kini hidup dalam keterpurukan. Setelah Lina mengusirnya, ia mencoba mengandalkan pesona dan kebohongannya untuk mencari tumpangan baru. Namun, kebiasaan buruknya membuat semua orang yang mencoba membantunya pergi satu persatu. Anton tidak mampu mempertahankan pekerjaan apapun karena tidak memiliki keahlian yang memadai. Ia berpindah-pindah tempat, hidup dari belas kasihan orang-orang yang lewat. Dulu, ia selalu mengandalkan Lina untuk membayar kebutuhannya, dan kini, ketika Lina tidak ada lagi dalam hidupnya, Anton tidak tahu bagaimana harus bertahan. Ia pernah mencoba mendekati Lina kembali, berharap mendapatkan maaf dan bantuan. Namun, Lina sudah terlalu jauh dari masa lalu itu. Ketika Anton berdiri di depan kantornya suatu hari dengan tampang memelas, Lina hanya menatapnya dingin dari balik kaca mobilnya. Tanpa sepatah kata, ia pergi meninggalkan Anton, menegaskan bahwa tidak ada ruang lagi untuknya di kehidupan Lina. Anton yang dulu merasa Lina adalah sumber kehidupannya kini menyadari, tetapi sudah terlambat, bahwa ia telah menyia-nyiakan kesempatan besar dalam hidupnya. Sementara itu, Lina terus melangkah maju, membangun kebahagiaan yang sejati tanpa melihat ke belakang. Hidup memberikan pelajaran yang adil. Bagi mereka yang berusaha, ada hasil yang membanggakan. Bagi mereka yang hanya mengambil keuntungan, ada kehampaan yang abadi. Lina tersenyum bahagia di teras rumah barunya, dikelilingi keluarga kecilnya yang penuh cinta. Di tempat yang jauh, Anton duduk sendirian, meratapi hidupnya yang tanpa arah. Hidup telah memberikan jawaban kepada mereka berdua.